Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya maha dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmatul sihah, nikmatul faragh, nikmat kehidupan, nikmat sehat, serta nikmat keluangan waktu. Bisa kita sejenak berada di majelis ilmu, majelis yang insyaallah akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mas sekalian dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini sebelum kita membahas kitab fikih manhaji yang berkaitan dengan ibadah saum, karena beberapa hari lagi, ya bukan lagi hitungan bulan tapi beberapa hari lagi setelah Rajab, separuh Rajab ini kemudian Sya'ban, maka kita akan sampai kepada bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah saum, ibadah puasa. Jadi kita akan membahas sebuah kitab yang membahas tentang keutamaan puasa dan keutamaan Ramadan. Nama kitabnya adalah Al-Matjar Ar-Rabih fi Thawabil Amalis Salih. Di Al-Matjar itu dari kata-kata tijarah, bisnis. Ini adalah sentra bisnis yang membawa kepada keuntungan yang tidak ada ruginya. Kalau sentra bisnis itu terkadang ada untung, ada rugi. Tapi di sini sentra bisnisnya tidak ada istilah rugi. Yang ada adalah rabih. Ya, rabih itu artinya adalah untung. Jadi nama judul kitabnya adalah Al-Matjar Ar-Rabih fi Thawabi Al-Amalis Salih. Jadi tempat bisnis yang menguntungkan pada pahala amal soleh, yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Syarafuddin bin Abdul Mu'min Khalaf Ad-Dimyati. Jadi Imam Ad-Dimyati. Dan kalau disebut dengan Al-Hafiz, biasanya yang dimaksud adalah seseorang yang hafal hadis 300.000 hadis. Kalau hafizul Quran hanya hafal 30 juz saja. Ya, itu disebut dengan hafizul Quran. Ya. Kalau kita mungkin kategorinya hafal juz 30. Itu pun juga sebagian besar. Ya, itu kalau beliau ini hafiznya adalah 300.000 hadis, maka sebenarnya Al-Hafiz sejajar dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini yang menulis kitab dalam satu bab namanya Abwabus Saum, Thawabus Saum, yang diawali dengan surah Al-Ahzab 35. Kalau dalam kitab fikih biasanya diawali dengan surah Al-Baqarah, ya 182, 183. Tapi kalau berkaitan dengan fadilah diawali dengan surah Al-Ahzab 35. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-shaimina was-shaimati wal-hafizina furujahum wal-hafizat wal-dzakirina Allaha katsiran wal-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Was-shaimin itu adalah orang laki-laki yang mendapatkan status di sisi Allah sebagai ahli puasa, maka disebut as-shaimin. Was-shaimat, ya, wanita-wanita yang sudah mendapatkan status sebagai ahli puasa.
Jadi pakai alif lam ya, was-shaimat. Karena kalau was-shaimah saja itu penyanyi artis. Ya, kalau ini kan was-shaimat. Ya, wal hafizina furujahum wal hafizat. Laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya dan wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Wazakirinallaha katsiran wazakirat. Laki-laki yang banyak mengingat Allah, wanita yang banyak mengingat Allah. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah siapkan bagi mereka itu maghfirah, ampunan. Wa ajran azima, pahala yang agung. Jadi kalau disebutkan ajran azima atau disebut dengan maghfirah, ampunan, maka tempat orang ini adalah di surga, Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau status seseorang itu sampai kepada as-shaimin, al-hafizin, dan az-zakirin bagi laki-laki. Kalau wanita, as-shaimat, al-hafizat, dan az-zakirat. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan status al-hafizin, as-shaimin itu maknanya adalah dia itu ahli puasa. Bukan sekedar hanya puasa Ramadan, tetapi puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa 3 hari setiap bulan yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang hayat. Barulah dia dapat gelar as-shaimin. Jadi Bapak dan Ibu boleh memilih. Apakah memilihnya setiap hari Senin ataupun dan hari Kamis puasa, walaupun ada kondangan hari Senin tetap puasa. Kalaupun ada yang mengundang resepsi hari Kamis tetap puasa. Kenapa? Karena menjaga status sebagai as-shaimin dan as-shaimat bagi wanita. Begitu juga orang yang berzikir kepada Allah. Berzikirnya itu bukan sedikit. Ya. Jadi berzikir itu banyak. Berapa banyaknya? Puluhan ribu. Jadi kalau setiap malam itu bukan 100 kali, ya, ribuan lah hitungnya kira-kira setiap malam. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan hanya 10 kali, 20 kali. Kalau kita ingin mendapatkan sama juga, seseorang itu disebut sebagai olahragawan, pemain football. Nah, gitu kan. Kenapa disebut dengan pemain football? Ya, karena hari-hari itu aja kerjanya. Main bola aja sepanjang hari, ya, tendang bola sana, tendang bola sini, kan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, ya, sampai bola itu akrab dengan kakinya, ya, nah, itu baru dia disebut sebagai artis bola. Kalau dia artis berenang misalnya, renang aja kerjanya hari-hari, itu aja hari-harinya. Nah, di sini kita ingin menjadi 3 status ini, salah satu pilih, apakah menjadi as-shaimin, menjadi al-hafizin, ya, kemudian yang ketiga az-zakirin, ya, sebagai ahli zikir. Jadi ahli zikir itu zikirnya ya luar biasa banyaknya. Ya, jadi hari-hari itu mungkin diisinya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an kan disebutnya kan ya fazkurullaha dzikran katsira. Ya, dzikran katsira itu maksudnya berapa? Banyak. Ya, enggak dihitung lagi gitu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan status itu. Kalau Bilal kan statusnya sebagai ahli ibadah wudu, ya. Jadi setiap dia batal wudu, dia berwudu lagi. Salat sunnah wudu, batal wudu, wudu lagi. Jadi dia menjadikan dirinya itu selalu dalam keadaan suci. Nah, dapat spesial, ya, tempat nanti di surga. Sampai suara telapak kaki atau sendalnya kedengaran begitu oleh Rasul. Nah, sampai ditanya, apa amalmu wahai Bilal? Nah itu. Jadi artinya di sini sekarang kita membahas tentang ibadah saum, ya. Di dalam hadis An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu baban, satu pintu. Kan surga itu banyak pintunya, ya. Abwabul jannah as-saminah, ya, ada 8 pintu surga. Ya, ini salah satunya namanya adalah yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi namanya itu adalah babur rayyan.
yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum fa idza dakhalu aghlaq falam yadkhul minhu ahadun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Khuzaimah di hadis sahih. Jadi Rasul mengatakan sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, nama pintunya adalah Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Bab itu artinya pintu, Rayyan nama, ya, Babur Rayyan. Masuk kepada pintu tersebut adalah orang-orang as-shaimun. Nah, jadi orang yang sudah statusnya itu sudah dicatat oleh malaikat sebagai as-shaimun, as-shaimat. Jadi nanti tidak masuk melalui pintu itu kecuali hanya mereka saja. Kalau semua orang yang sudah mendapatkan status sebagai as-shaimun dan as-shaimat itu masuk ke dalam surga itu melalui pintu Ar-Rayyan, pintu itu terkunci. Nggak ada lagi yang bisa masuk. Makanya sebelum dikunci dipanggil dulu oleh para malaikat. Ya, aina as-shaimin, ya, as-shaimat. Masih ada enggak? Ya, yang mendapatkan gelar as-shaimin as-shaimat itu. Nah, kalau sudah enggak ada lagi jawaban, baru kemudian pintu dikunci. Nanti kalau misalkan nanti ada yang az-zakirin Allah zakirat, nah pintunya lain lagi. Ya, kalau ada al-hafizina, ya, furujumul hafizat, ada lagi pintunya lain. Masih ada, ya, 8 pintu. Ya, nah satu pintu khusus untuk orang yang sudah sampai kepada derajat as-shaimin dan as-shaimat. Nah, kemudian ada sebuah riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Hadis sahih, ya, Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW qala Allahu azza wa jalla. Nah, Rasulullah meriwayatkan hadis, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan indirect speech. Ya, jadi tidak langsung. Jadi artinya Rasul itu mengatakan begini, Allah itu berfirman. Tapi ini bukan Quran. Bukan Quran, ini namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi, maka disebut dengan qudsi. Ya, untuk mensucikan karena Allah yang berfirman. Nah, dalam hadis qudsi ini Allah menyatakan begini, kullu amali bini Adam lahu. Setiap amalan ibnu Adam itu adalah untuk anak Adam itu. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasan khusus. Ya, disebut khusus itu kenapa? Karena dikhususkan oleh Allah. Walaupun pada hakikatnya semua amalan kan Allah yang memberi balasannya. Kalau kita sholat, kita ibadah-ibadah. Tapi ini kenapa dikhususkan? Ini memberikan sebuah stressing keistimewaan daripada ibadah ini. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi ini, wasyamu junnatun. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu fal yaqul inni shaim. Jadi puasa itu adalah benteng, junnah. Benteng dari apa? Dari api neraka. Jadi orang berpuasa ini terbentengi dia, ya, disambar api neraka nggak kena gitu. Kenapa? Terbenteng, junnah. Maka apabila ada salah seorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah mengucapkan kata-kata rofas. Fala yarfas atau fala yarfus. Ya, jadi rofasa itu artinya adalah bahasa-bahasa yang mengundang syahwat. Itu namanya yarfus, rofas. Sama dengan orang ibadah haji kan, la rofasa, wala jidala, ya, wala fusuqa. Ya, tidak boleh mengatakan hal-hal fasik, rofas ataupun jidal atau berdebat. Nah, di sini kata-katanya wala yarfas. Ya, jadi segala sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan bisa membagikan syahwat. Ya, makanya kalau selama Ramadan, nah stop dulu baca komentar Dr. Boyke, ya, ya karena dia arahnya ke situ terus gitu, ya. Nah itu, jadi oleh karena itu yang rofas-rofas itu kita hindari dulu lah, ya, selama kita berpuasa. Wala yashab atau yashub, ya, yashub itu atau yashab itu berteriak-teriak, ya, berteriak-teriak, jangan. Fa insabahu ahadun, kalau ada orang yang
Sabah itu artinya memaki, artinya memancing emosi. Ya, yang kita dipanggilnya dengan panggilan yang kita nggak suka, misalnya gitu kan, itu namanya sabah. Ya, sabah itu menghina, memaki. Nah, kalau ada orang yang memaki atau mengajak berkelahi, maka hendaklah dia katakan ini shaim. Ya, bahkan dalam hadis yang lain dikatakan 3 kali, shaim, saya berpuasa. Ya, jadi saya berpuasa itu bukan berarti tar aja setelah saya buka nanti gitu ya, kita lanjutkan ya. Jadi di sini maksudnya adalah untuk mengendalikan emosi kita sendiri. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Demi diri Muhammad di tangannya. Maksudnya adalah demi Allah ya. Sungguh bau mulut ya. Khaluf itu bau mulut tapi yang busuk. Ya, la khalufu famis shaim, ya bau busuknya mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari bau kasturi. Dari bau kasturi lebih wangi. Ya, tapi nanti begitu ya. Kalau di dunia tetap aja baunya enggak enak. Jadi jangan sampai kita ini bau kasturi ini gitu ya. Ya, nanti diobral gitu ke sana sini ya napasnya. Ya, jadi ini menggambarkan betapa Allah mengapresiasi kondisi yang buruk sekalipun ketika orang berpuasa nafasnya kurang enak untuk tapi sekarang kan sudah pakai masker misalnya, nggak terasa lah begitu. Ya, tapi itu menggambarkan bagaimana apresiasi terhadap orang yang berpuasa. Lalu kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Yafrahuhuma idza aftara farhun wa idza laqiya rabbah fariha bisawmi. Jadi ada 2 kegembiraan yang dialami oleh orang yang berpuasa itu adalah ketika berbuka puasa Allah berikan kegembiraan. Maka coba kita lihat orang kalau berpuasa itu wajahnya sumringah gitu. Ya, di depannya ada ya makanan untuk berbuka puasa. Ya, makanya nanti kita di Ramadan insyaallah ya masjid akan membuka peluang ya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menambah pahala puasanya. Kenapa? Karena kalau kita memberi makan minum untuk orang berbuka puasa, maka pahala orang itu dapat juga oleh orang yang memberi. Tidak mengurangi gitu ya, tidak mengurangi. Dia dapat pahala dia berpuasa, nah orang yang memberi makan minum itu juga dapat pahala puasa orang itu. Nah, kalau 10 orang yang kita kasih ya tambahlah 10 kali lipat. Ya, kalau 100 orang nanti yang berbuka puasa di Masjid Sofia ini, nah Bapak Ibu tambah 100 kali lipat. Ya, kenapa? Karena memberi makan orang yang untuk berbuka puasa, namanya iftar. Ya, berbuka puasa. Nah, jadi orang yang berbuka puasa itu nanti kegembiraannya 2. Di dunia gembiranya ketika berbuka. Nanti di hari akhirat bergembira dengan perjumpaan dengan Allah. Nah, jadi gembira dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah puasa yang dia lakukan semasa hidupnya. Nah, ini adalah hadis yang yang kedua ya, berkaitan dengan keutamaan ibadah saum. Kemudian dalam hadis yang ketiga, hadis Tabrani ya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallam al-a'mal indallahi azza wa jalla sab'un. Jadi amal-amal itu di sisi Allah itu ada 7 kategorinya. Ya, sab'un. Ada 7 kategorinya. Amalani mujibani wa amalani bi amsalihima. Ada amal yang disebut dengan mujibani. Artinya akan wajib, pasti. Orang yang melakukan 2 amalan ini dia mendapatkan kepastian terhadap balasannya. Ya. Jadi kalau orang melakukan 2 perkara ini dia mendapatkan kepastian dari balasannya. Kemudian ada juga wa amalun bi amsalihima wa amalun bi asyri amsalihi. Ada juga amalan yang diberi balasan seumpamanya dan ada yang 10 kali lipat. Dan bahkan ada wa amalun bi sab'i mi'atin. Dan ada juga amalan 700 kali lipat balasannya. Wa amalun la ya'lamu sawaba amilihi illallah azza wa jalla. Dan ada juga amalan yang tidak mengetahui balasannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ditentukan 10 kali lipatnya, 100 kali lipatnya atau 700 kali lipatnya, tidak ditentukan. Ya, tapi Allah yang tahu.
apa yang terbaik untuk balasan bagi orang yang melakukan amal ini. Fa amal mujibani, nah ini yang pasti nih, dua yang pasti. Ya, dua perbuatan yang pasti, ya. Fa amal mujibani faman laqiyallahu ya'buduhu mukhlishan la yusyriku bi syai'an wajabat lahul jannah. Ya, ini yang pasti yang pertama. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tidak melakukan perbuatan syirik, pasti masuk surga. Nah, itu yang pasti. Jadi ada orang yang melakukan amal ibadah, tetapi dia itu benar-benar ikhlas karena Allah. Dan tidak ada unsur sedikit pun kemusyrikan. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Ya, artinya kalau syirik besar itu dia tidak pernah pergi ke dukun, minta apa gitu ya, minta sesuatu ya, keberuntungan. Atau syirik kecil dia tidak pernah ria. Jadi betul-betul dia ikhlasnya itu luar biasa. Bersih betul ibadahnya. Maka dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Nah, itu yang pasti yang pertama. Kemudian pasti yang kedua adalah wa man laqiyallaha qad asyraka bihi wajabat lahun nar. Dan kalau ada orang yang nanti berjumpa dengan Allah, maksudnya dia meninggal, lalu kemudian nanti di hari akhirat, ya, menjumpai Allah itu dia pasti masuk neraka. Kenapa pasti masuk neraka? Karena dia melakukan kemusyrikan. Nah itu, jadi orang yang tidak melakukan kemusyrikan, sedikit pun dia tidak percaya kepada hal-hal yang, kan sekarang ini kan banyak ramalan-ramalan gitu ya, ramalan-ramalan tentang keberuntungan itu syirik itu. Ya. Bahkan ada juga sekarang ini ada boneka, ya, dijadikan sebagai teman, ya, diangkat sebagai anak angkat gitu ya. Tengah malam dia menangis seperti anak kecil, ya, sebelah boneka arwah gitu ya. Sebetulnya itu spirit doll ya. Spirit doll itu boneka yang diisi dengan anak-anak jin. Ya, jadi ada orang yang bisa memanggil anak jin masuk ke boneka itu. Nah, nanti perjanjiannya adalah dia dikasih apa begitu. Ya, nah itu diyakini oleh orang yang menjaga memelihara itu, nah itu namanya kemusyrikan. Ya, kalau dahulu orang-orang dulu yang diisinya bukan boneka tapi keris. Ya, makanya ada keris yang punya magnet, punya kekuatan mistiknya gitu. Ya, nah itu termasuk hal yang berbau kemusyrikan. Nah, itu harus kita hindari, enggak boleh, jangan bersentuhan dengan dunia itu. Nah, itu yang pasti, yang dua yang pasti. Jadi orang yang tidak pernah melakukan kemusyrikan dalam ibadahnya kepada Allah pasti masuk surga. Orang yang melakukan kemusyrikan dalam kehidupannya pasti masuk neraka. Nah, itu yang dua hal yang pasti itu. Kemudian yang berikutnya adalah amalan yang dibalas sesuai dengan perbuatan itu, tidak dilipat gandakan. Ya, waman amila sayyi'atan juzia biha. Kalau ada orang yang melakukan satu kesalahan, balasannya juga adalah satu kesalahan. Jadi enggak ada orang satu kesalahan lalu dilipat gandakan 10 balasan kejahatannya, enggak. Jadi kalau kejahatan itu balasannya cuma satu. Ya. Lalu kemudian waman arada ayya'mal hasanatan falam ya'malha juzia mislaha. Begitu juga kalau ada orang yang berniat melakukan kebaikan tapi tidak sempat dilakukan. Baru niat saja. Ya. Dia berniat ya tadi sore, wah malam ini saya mau sholat maghrib di As-Sofia sekalian ikut pengajian. Ya, niatnya begitu. Rupanya hujan. Ya, hujan deras, nggak jadi berangkat. Ya, niat sudah ada. Maka orang seperti itu dapat pahala satu dapatnya. Ya, pahala kebaikannya itu satu dapatnya. Nah, itu yang balasnya satu. Kemudian ada juga waman amilah hasanatan juzia asran. Ada orang yang melakukan satu kebaikan tetapi balasannya 10 kebaikan. Nah, contohnya salawat Nabi. Ya, Nabi mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Ya, barang siapa berselawat kepadaku satu kali saja kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalnya. Ya, kenapa kita baca wa ali Muhammad? Karena Nabi pernah mengatakan sertakan jugalah keluargaku katanya. Walaupun sebetulnya kalau kita sallallahu alaihi Muhammad udah cukup. Ya, tapi Rasulullah ingin juga keluarganya dikasih gitu. Ya, dengan kita berselawat Nabi. Ya, maka kita doakan juga keluarga Nabi. Satu kali kita mengucapkan itu 10 dibalas. Bayangkan kalau misalnya setiap hari kita 100 kali minimal berselawat, ya. Setiap kita mendapatkan berdoa begitu berselawat dulu kita. Berapa kali kita berdoa dalam satu hari? Selawat. Dimulai berselawat, ditutup dengan berselawat. Ya.
Makanya sholat Nabi itu adalah salah satu ibadah tawasul yang ampuh. Ya, kan bertawasul namanya itu. Kita bersalawat kepada Rasulullah untuk mendapatkan rahmat dari Allah, pahala dari Allah. Ya. Jadi wasilah itu, tawasul itu maksudnya wasilah, sarana. Ya, sarana mendapatkan pahala, mendapatkan keselamatan dari Allah. Nah, makanya kan ada selawat yang langsung disebutkan keinginan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Itu kan? Taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Nah, itu kan artinya kita berselawat tapi minta ya dengan selawat itu, ya Allah, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Kami ingin terhindar dari berbagai macam bencana yang kami tidak suka, yang tidak kami inginkan. Ya termasuklah ya corona ini gitu ya, yang sekarang ada uminya yang datang. Ya, tapi nggak separah anaknya. Kalau dulu kan begitu corona yang pertama itu, kalau mendengar ada orang masuk rumah sakit, biasanya kembalinya sudah innalillah gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah kita lihat nggak ada ya. Jadi kalau ada tanda-tandanya ya istirahat aja. Ya, dia sudah sama dengan seperti flu biasa katanya begitu. Ya, jadi oleh karena itu kita jaga ya kesehatan. Karena begini, kalau Bapak merasa meriang-riang, tenggorokan gatal, ya lalu dites ya swab antigen, ada biasanya positif itu. Karena alatnya itu didesain untuk itu. Kalau orang dengan ciri-ciri seperti ini, ya ini nama penyakitnya. Padahal udah biasa juga dari dulu begitu. Ini namanya flu kan, flu batuk, ya biasa gitu. Nah itu yang kondisi sekarang ya. Perkuatlah imunitas badan kita. Nah kembali kita kepada amalan ini yang dibalas 10 kali lipat. Dan kemudian ada yang dibalas ya berlipat-lipat ganda begitu. Sampai disebutkan 700 kali lipat. Nah itulah infak. Ya, infak bersedekah yang kalau Bapak berinfak bersedekah satu hari misalnya 1 juta, siap-siap terima nanti 700 juta. Ya, kalau berinfak misalnya 1 buah Avanza gitu kan, nanti dikirim 700 apa. Tapi kapan nanti di surga nanti pahalanya begitu ya. Di dunia ya insya Allah diberi juga oleh Allah. Ya terserah Allah lah yang akan mengasihinya. Yang jelas setiap orang yang berinfak itu akan diganti. Ya karena didoakan oleh malaikat. Ya, makanya berinfak sedekah itu tiap hari kalau dapat. Ya, setiap hari. Kalau zakat baru setiap tahun. Ya, tapi kalau yang namanya infak sedekah, itu setiap hari. Karena didoakan oleh malaikat. Ya, di pagi hari itu ada 2 malaikat itu sengaja diturunkan oleh Allah ya untuk mendoakan. Yang satu apa? Allahumma ati munfikan khalafa. Allahumma ati mumsikan talafa. Yang satu berdoa, ya Allah berilah ganti orang yang berinfak. Kata yang satu lagi, ya Allah, ya jangan berkahi atau hancurkan harta orang yang tidak mau berinfak. Nah itu, jadi berinfak itu sebetulnya adalah untuk menjaga harta kita supaya tetap established dan stabil, ya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Nah kemudian wasyam lillah azza wa jalla la ya'lamu sawaba amilihi illallah. Nah berbeda dengan puasa. Di puasa itu adalah amalan yang hanya Allah saja yang tahu nilainya. Ya, berapa akan dikasih oleh Allah. Nah itu ibadah puasa. Makanya kan ibadah puasa ini memang merupakan ibadah yang spesial, yang nanti insya Allah mudah-mudahan kalau Allah memberikan kepada kita umur ya, makanya selalu berdoa. Jadi doa berkah ya Rajab Sya'ban itu ya nggak apa-apa ya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah itu biasa. Ya Allah kita berkahilah saya di bulan Rajab ini ya Allah ya, sampai Sya'ban juga, sampaikan lagi nanti ke Ramadan. Nanti begitu sampai Ramadan selesai, kita doa lagi, ya Allah sampaikanlah saya Ramadan yang akan datang. Sampai Ramadan yang akan datang, doa lagi. Ya, jadi sepanjang kehidupan kita itu dapat Ramadan terus. Ya, apalagi nanti di Ramadan itu dapat lagi malam Lailatul Qadar. Ya, yang sama dengan 1000 bulan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu dapat 1 malam saja nanti di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar, itu sama dengan orang yang telah beribadah tidak berhenti-berhenti selama 80 tahun lebih kurang. Ya, itu 1000 bulan. Ya, itu hanya ada di bulan suci Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain. Nah, itu makanya kita harus menyambut dari sekarang ya, sengaja kita membahas tentang ibadah puasa ini supaya hati kita sudah mulai bersiap-siap begitu. Ya, kalau Rasulullah mempersiapkannya dengan banyak puasa. Ya, jadi bulan Rajab itu banyak puasa Rasul. Ya, seakan-akan banyak puasa gitu ya. Pokoknya banyak lah disebutnya begitu ya. Nah, begitu nanti bulan Sya'ban, nah setelah 15 ke atas baru dia siap-siap untuk tidak berpuasa lagi. Ya, nah jadi sebelum itu perbanyak ibadah puasa.
Baik, kemudian ada lagi hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam ughzu tatmanu. Ya, nah ini perintah menjaga ya, menjaga agama, menjaga negara ya. Ada namanya ghazwah ya. Ghazwu itu perang. Ya, kenapa? Karena dari dahulu itu memang ada orang-orang yang memang ingin merampas milik orang lain. Ya. Bisa melalui kalau yang kecil-kecil kan ya perampok-perampok lah begitu kan di tempat-tempat yang lengang, yang sunyi, yang sepi gitu kan. Ya, dulu ada terkenal Alas Roban misalnya atau Tambun Tulang ya. Ada tempat-tempat wilayah-wilayah tertentu lah begitu ya. Tempat ada orang merampok gitu. Nah, ada yang lebih besar lagi, dirampoknya apa? Pulau. Ya, atau negara. Ya, nah, makanya kita pernah mengalami itu negeri kita. Dulu Portugis datang ya, ingin merampas. Lalu kemudian datang lagi Inggris juga pernah ya. Ya. Nah, kemudian ada juga Belanda. Nah, Belanda agak lama ya, lumayan lah. Ya, 3,5 abad. Nah, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu Jepang gitu kan. Ya, dia menyebut saudara tua begitu kan. Nah, udah. Nah, itu kemerdekaan. Makanya kemerdekaan kita ini direbut dengan darah ya, para ulama syuhada. Ya, kenapa? Karena memperjuangkan. Nah, Nabi mengatakan ughzu. Ya, berperanglah kamu tatmanu. Kalian akan terjaga aman wilayahnya. Ya, tidak dirampas orang. Ya, namanya ughzu tatmanu. Wasumu, ya, berpuasalah kamu tasihu. Kamu akan sehat. Ya, kamu sehat. Saya pernah dulu ada seorang bapak-bapak, dia cerita, saya dapat penyakit stroke katanya. Ya, nggak bisa apa-apa. Sampai stroke-nya itu tertidur begitu, nggak bisa digerakkan lagi badan. Ya, obat kemana-mana sudah dicoba. Akhirnya, ya mungkin terfikirkan dia puasa. Ya, puasa. Tah puasa sunnah, puasa Daud ini lakukan, tah puasa Senin Kamis, pokoknya dia puasa sebanyak-banyaknya. Ya, puasa. Lama-lama bisa digerakin tangannya, lama-lama kaki juga bisa digerakkan. Ya, terakhir semuanya bisa bergerak dan akhirnya pergi ke masjid. Nah, itu ceritanya gitu ya. Sudah kemana-mana berobat begitu. Ya, akhirnya itu puasa. Tentu disuruh keyakinannya juga ya, kena meminta pada Allah. Maka Nabi mengatakan sumu tasihu. Ya. Kalau Zaidul Akbar ya itu menyarankan gitu kepada bapak-bapak ya. Bahkan puasanya kalau dapat 24 jam katanya ya. Nah, itu rontok itu semua lemak-lemak yang ada di tubuh itu, kolesterol dan segala macam. Ya, kalau kita mau melaksanakannya. Ya, cuma kadang-kadang kan tergoda dengan apa? Dengan makanan yang enak. Ya, badan kita kalau udah sehat lalu kemudian ada yang mengundang makan, ya udah. Ya, makan aja nanti pikirkan kapan akibatnya ntar aja dah. Ya, nah itu. Jadi itu puasa ya, sumu tasih. Kemudian wasafiru tastagnu. Ya. Safar, berjalan, kamu akan kaya. Maksudnya apa di sini? Ya, arti kita memang harus bergerak, harus bekerja, berusaha gitu. Ya, jadi kalau kita bergerak ya, safar itu kan kalau dulu orang berdagang itu kan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ya, kalau sekarang kita sudah lintas negara. Ya, maka kamu akan kaya. Jadi kekayaan itu memang harus diraih melalui bisnis ya, safar ya. Tapi di sini dengan kata-kata safar. Nah, jadi ini adalah merupakan ibadah saum ya, sumu tasihu. Jadi kamu berpuasa, maka kamu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu wal Qur'an. Nah, ini bukan ada dua ya. As-siyamu wal Qur'an, puasa dan Al-Qur'an, maksudnya membaca Al-Qur'an. Yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ini akan dapat memberikan syafaat pertolongan nanti pada hari kiamat. Ya, jadi selain dari Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat adalah Al-Quran dan puasa. Ya, dan termasuknya orang mati syahid ya di antara hadis yang lain. Nah, di sini adalah Al-Quran dan berpuasa yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Dia akan memberikan syafaat kepada seseorang hamba, tentu ahli Quran dan ahli saum itu. Ya, pada hari kiamat yaqulu asyam. Nah, inilah pembelaan daripada puasa ini nanti. Ya. Jadi asyam itu kemudian berkata kepada Allah, "Ya Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahwata fasyafi'ni fi." Nah, kan kata puasa nih. Ya. Ya Rabb, wahai Allah, aku telah mencegah orang ini dari makan dan syahwat.
Ya, karena di siang hari itu kan tidak boleh melampiaskan syahwat, apakah syahwat mata, syahwat telinga, syahwat ucapan, ya nggak boleh kita dengan kalimat-kalimat cumbu rayu kepada istri sekalipun, ya selama kita ibadah puasa, ya. Nah jadi kata ibadah puasa ini, Rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahwah, fasyafi'ni fihi, maka berilah dia syafaat, ya. Jadi aku meminta kepada engkau agar dia diberi syafaat, kata ibadah saum kita, ya itu yang pertama. Kemudian berkata pula Al-Quran, wa yaqulul Quran, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Ya, aku telah mencegah dia tidur di malam hari. Maksudnya orang ini malam hari baca Quran. Jadi nggak tidur-tidur gitu, ya tengah malam. Bangun dia malam, ya baca Quran. Sebelum tidur juga baca Quran. Ya, lalu kemudian ibadah Quran ini mengatakan, mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Ya, lalu kemudian ya diberilah ya peluang memberikan syafaat itu. Nah ini adalah ibadah saum kita ini adalah untuk mendapatkan syafaat, ya syafaat. Di syafaat itu ada pertolongan. Kita kan tidak tahu, kita kan banyak dosa dan kesalahan. Ya kita harus banyak mencari apa namanya peluang-peluang aman. Ya kenapa? Karena akhirat itu sangat berat, dahsyat. Ya dinyatakan oleh Allah sendiri beratnya itu. Ya innaha ula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman saqila. Sebenarnya yauman saqila berat. Ya. Nah, bayangkan kita dikumpulkan di mahsyar, ya tidak memakai apa-apa, semua atribut dunia sudah nggak ada, ya pokoknya bagaimana dulu kita dilahirkan, nah begitulah dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai apa-apa, sehingga nggak ada lagi orang yang menyombongkan diri. Orang menyombongkan diri itu karena pakaian, ya. Nah ini nggak ada lagi, ya. Jadi orang tidak lagi menyombongkan diri. Nah kemudian matahari begitu dekat, lapar ada, makanan nggak ada, haus terasa, air yang ngebagi-bagi makanan nggak ada. Nah gimana itu? Ya dahsyatnya kondisi seperti itu. Jadi benar-benar tersiksa. Hanya saja ada orang-orang yang mendapatkan syafaat. Nah gitu kan. Pertolongan pada hari itu. Ya tidak ada perlindungan pada hari itu kecuali ada dari Allah SWT. Nah diantaranya itu ada ahli masjid. Orang-orang yang suka senang dengan masjid itu mendapatkan itu. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya atau ada orang yang membangun persahabatan karena Allah. Ya dia bangun persahabatan karena Allah. Dia betul-betul dia saling tolong menolong itu karena Allah. Bukan karena apa namanya satu hobi, ya bukan hanya satu apa namanya satu partai misalnya gitu kan, bukan karena Allah, ya jadi itu orang yang mendapatkan syafaat nanti, ya insya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi orang-orang yang berpuasa ini nanti akan mendapatkan perlindungan syafaat ya dari ibadah puasa yang dilakukan. Nah kemudian hadis yang dari Huzaifah ya, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu qala ya. Asnatun nabiyya ila sadri ya. Jadi Rasulullah itu apa namanya dia ini bersandar lah ya, Rasulullah saling bersandar gitu ya. Dia asnatun nabiyya ila sadri. Aku sandarkan diriku kepada Nabi kepada diriku. Ya, lalu Nabi mengatakan begini, man qala la ilaha illallah kutima lahu biha dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kemudian hidupnya itu ditutup dengan kalimat itu. Ya, khotimalahu itu artinya dia tertutup hidupnya itu dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya ketika dia meninggal itu ucapannya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah misalnya, langsung dia meninggal. Kan ada orang kan, ya tiba-tiba la ilaha illallah, langsung jatuh meninggal. Ya, nah itu namanya mengakhiri kalimat yang kalimat la ilaha illallah. Dan itu hanya akan terjadi orang yang senantiasa banyak berzikir kalimat la ilaha illallah. Maka kita jadikan salah satu di antara zikir yang banyak kita ucapkan, terutama menjelang tidur, ya itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pokoknya sampai tertidur itu kalimat itulah. Nah nanti begitu malaikat Israel datang mendadak tiba-tiba, kita sedang di atas motor misalnya kan, di atas mobil, datang. Ya, karena janjiannya begitu. Ya, kita kan nggak tahu janjiannya di mana. Apakah kita sedang makan di restoran atau sedang makan di rumah atau sedang jalan-jalan, ya, sedang shopping, ya, bahkan sedang diwawancarai orang misalnya, datang dia. Nah pada saat yang bersamaan seperti itu, lisan kita karena sudah terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha, langsung dia la ilaha illallah, udah meninggal keadaannya. Nah itu dijamin masuk surga kata Nabi. Kemudian yang kedua, wa man shoma yauman ibtigha wajhillahi khutima lahu biha dakhala jannah. Barang siapa yang berpuasa pada satu hari mengharapkan ridho Allah, ya, meninggal dalam keadaan berpuasa itu,
Nah gitu ya. Jadi dalam keadaan berpuasa itu dia meninggal. Maka kata Nabi, dakhala jannah. Dia masuk surga. Itu namanya husnul khotimah. Ya, meninggal dalam keadaan beramal soleh. Nah, wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Ya. Barang siapa yang bersedekah. Jadi bersedekah nih, masukkan sedekah gitu kan. Mungkin keropak atau transfer. Ya, transfer gitu kan. Begitu selesai transfer, langsung dia meninggal. Ya, pas dilihat oleh istrinya gitu, oh ini habis transfer 10 juta kemana? Ke Asopia misalnya gitu kan. Wah, meninggal. Surga langsung. Ya. Nah, kenapa? Meninggal dalam keadaan beramal soleh. Nah, inilah kita minta kepada Allah ya, salah satu di antara yang dianjurkan oleh para ulama dalam sujud terakhir. Ya, setiap sholat kan ada sujud terakhir tuh. Ya, itu disunahkan berdoa ya, karena itu salah satu tempat yang mustajab. Nah, ini apa namanya nasihat ulama saja. Kalau doa boleh bebas sebetulnya. Ya, nah jadi mintalah doa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Nah, itu dibaca doa ketika kita sujud terakhir itu. Ya, meminta kepada Allah supaya husnul khotimah, karena itu penentuan. Ya, jadi apa yang kita lakukan sekarang ini di dunia ini ditentukan terakhir. Sama jadi orang mahasiswa itu kalau dia ingin sukses itu kan ditentukan di akhir. Ketika ujian akhir itulah penentuannya apakah dia ikut wisuda atau tidak. Ya, nah ketika dia ujian akhir selesai tesisnya atau skripsinya atau disertasinya, baru dia ikut wisuda. Nah begitu juga seseorang muslim meninggal itu apa kalimat terakhirnya? Kalau kalimat terakhirnya itu adalah kalimat la ilaha illallah atau dalam melaksanakan ibadah pada Allah, kan ada juga orang habis ngaji gitu kan, ngaji gitu tiba-tiba lepas ya Al-Qur'an di tangannya, dia terjatuh ya meninggal. Ada juga dalam keadaan sujud. Ya, dulu di Tebet itu ada suatu masjid di situ ya. Ada orang yang lagi tarawih kalau tidak salah. Ya, tarawih, ya sujud, enggak bangun-bangun lagi dia. Ya. Nah, itu. Jadi itu namanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada juga yang meninggal dalam keadaan nyanyi dangdut. Nah, nyanyi dangdut gitu kan. Ya, ada orang kecar kendurian, siapa yang mau nyumbang? Nah, ini juga seorang ibu-ibu gitu kan. Nyanyi dia, belum selesai nyanyiannya, udah jatuh dia. Makanya itulah janjiannya. Kayak kita minta kepada Allah supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah keutamaan bulan suci Ramadan. Ya, nanti insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan bahas tentang fikih manhaji. Karena ini fikih manhaji fikih. Ya, jadi bicaranya soal hukum-hukum ibadah puasa. Ya, bagaimana hukum-hukumnya apa, etika-etika kita berpuasa. Kalau yang tadi itu adalah bicara tentang fadilah keutamaan. Nah, ulama-ulama kadang-kadang menempatkan tulisannya begitu. Ada yang menulis tentang keutamaan saja, ada yang tentang hukum-hukum, fikih. Nah, itu adalah kekayaan intelektual katanya ya, dalam khazanah keislaman. Nah, jadi ini adalah insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang fikih manhaji yang berkaitan dengan ibadah saum. Mudah-mudahan tamat sampai menjelang Ramadan ya, sehingga kita mempersiapkan diri kita Ramadan ini kita harapkan lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ya, jadi kita lebih maksimal ibadahnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi penyekatan-penyekatan atau pembatasan begitu ya. Ya, kalau diserahkan kepada kita sepenuhnya ya kita maksimalkan sajalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.